sebaliknya wonge loro sing langsung belas. Karena dengan guru penggerak ini sekolah kita akan bergerak dalam arti positif, akan ada sisi-sisi kebaikan dari sisi-sisi SMK Maulana yang ada ini menjadi lebih baik. Semakin banyak guru penggerak nanti yang ada, maka semakin ringan masing-masing guru menggerakkan frekuensi sesuatu yang belum bergerak. Harapannya setelah nanti Bapak Ibu guru yang meneruskan diri menambah jumlah guru ini, kebaikan jalan serta Muhammad segera itu tidak mengulang lagi. Begitu sambutan dari saya, semoga nanti yang lain menyusul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9 ini, sebelum saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, saya ingin sedikit berbagi berkaitan dengan apa sih yang saya pelajari, apa sih yang saya lakukan, apa sih yang saya dapatkan ketika saya melaksanakan program pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Kayaknya kok malah tambah kerjaan gitu ya, atau kayaknya kok malah tambah sibuk gitu, padahal kegiatan di sekolahnya sudah ada, belum nanti kegiatan di rumah gitu. Sebenarnya enggak, Bapak Ibu, tinggal bagaimana kita melakukan manajemen waktu yang serapih mungkin dengan agenda-agenda kita. Saya juga sama, punya kegiatan di sekolah, saya juga punya aktivitas di rumah dan aktivitas mungkin di organisasi, kemudian ditambahkan dengan aktivitas di kegiatan program pendidikan guru penggerak. Tapi banyak manfaat yang saya dapatkan, terutama nanti pada materi di modul 1.4 yang akan saya diseminasikan tentang budaya positif. Ini ternyata banyak sekali hal-hal yang menjadi refleksi kita sebagai seorang guru, karena ternyata penerapan-penerapan selama ini yang kita lakukan sebagai seorang guru terhadap siswa, terhadap persoalan siswa, terhadap bagaimana cara kita menangani persoalan siswa bahkan sampai pada problem solving, itu ternyata ada ilmu-ilmu terbaru yang harus kita update. Lah di calon guru penggerak ini atau pendidikan calon guru penggerak ini yang akhirnya saya secara pribadi tersadarkan begitu. Oh ternyata selama ini yang saya lakukan ini kok jauh ya dari ilmu yang sedang saya pelajari. Akhirnya jadi tersadar begitu ya. Baru tahu, kalau baru sadar sebelum kok kemarin yang saya lakukan ini masih banyak hal yang harus ditinjau, terutama bagaimana ketika kita berinteraksi dengan anak gitu ya. Bagaimana filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, yang mereka juga memiliki memiliki hak gitu ya, hak sebagai individu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama di sekolah. Nah, yang akan menjadi mentor mereka, yang akan menuntun mereka itu adalah kita sebagai gurunya. Untuk apa? Untuk mengarahkan
dan waktu insya Allah kita bisa. Itu semua akan akan tertata dengan sendirinya. Dan jangan lupa kita juga berdoa gitu ya, bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur ya, mengatur segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Segala hal yang belum tentu menurut kita itu baik, ternyata baik menurut Allah, Allah akan meridhoi. Demikian pula sebaliknya. Nah, insya Allah dengan kita mengikuti kegiatan semacam ini akan meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kredibilitas sekolah. Begitu ya Mbak, Kepala Sekolah kemarin waktu kita meninjau rapor mutu, ternyata hasil dari suling ajar yang survei lingkungan yang kemarin kita lakukan itu hasilnya itu ada gitu ya, keluar. Kenapa? Setelah kita mendapatkan poin sekian, karena ternyata ada seorang guru penggerak yang sedang melakukan atau melaksanakan pendidikan program guru penggerak. Nah, mungkin nanti kalau di sekolah kita ada 5 saja seorang guru penggerak, insya Allah sekolah kita akan unggul begitu. Angka kredit poin kita di rapor itu juga akan semakin meningkat. Begitu. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk di tahapan selanjutnya atau di angkatan selanjutnya, ayo kita semuanya berpartisipasi untuk bisa ikut dalam kegiatan atau pendidikan guru penggerak dengan yang mengikuti step langkah-langkah seleksi gitu ya. Dan sambil berdoa semoga diterima. Barangkali itu Bapak. Materi
dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya semua manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, termasuk kita, termasuk juga anak-anak kita, siswa kita. Kebutuhan untuk apa? 1, survival, bertahan hidup. Kemudian membutuhkan kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini yang kadang melatar belakangi kenapa anak melakukan misbehavior atau penyimpangan perilaku. Karena mereka kadang merasa kurang kasih sayang, mereka merasa kurang dihargai oleh lingkungan yang tidak diakui, atau kadang mereka butuh kebebasan, atau mereka melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tumis itu sebagai bagian dari kesenangan mereka. Kemudian untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, kadang selama ini yang kita lakukan kepada siswa itu lebih banyak memberikan stimulan kepada anak berdasarkan motivasi ekstrinsik gitu ya. Maksudnya anak disuruh kita memberikan anak melakukan kesadaran karena kita kasih stimulan karena ada rangsangan dari faktor luar. Tapi jarang sekali anak zaman sekarang itu yang masih menumbuhkan kesadarannya berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berdasar dari dalam dirinya. Nah, ini masih jarang. Maka itu tugas kita sebagai peran guru mendorong mereka bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri masing-masing individu. Kemudian selanjutnya, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah sebuah acuan bagaimana kita mengatasi atau kita menindaklanjuti persoalan-persoalan siswa yang ada di sekolah kita. Ini ternyata ini kadang kita ini banyak melakukan kesalahan dan kita harus banyak merefleksikan diri kita. Yang sudah kita lakukan untuk menangani persoalan sudah sesuai atau sudah betul atau belum sih gitu. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan contoh ya, video bagaimana ada contoh video tentang guru ketika dia berada pada posisi pemberi hukuman, kemudian membuat merasa bersalah, atau dia sebagai teman atau sebagai pemantau atau manajer. Mungkin bisa dulu yang sebelahnya, Pak. Nah, ini mau kita saksikan. Di samping.
manager atau sebagai posisi 2 yang tadi itu akan membawa dan memberikan implikasi terhadap siswa, baik itu secara psikologis dan perubahan yang ada pada siswa itu juga dipengaruhi oleh motivasi yang itu kadang dari faktor intrinsik dan ekstrinsik gitu. Maka untuk menumbuhkan budaya positif itu bagaimana kesadaran ini berangkat dari siswa, dan itu harus kita mulai dari diri kita sebagai guru. Ya seperti dalam filosofi pembelajaran filosofi pemikiran belajar dewasa itu kan ada kalimat yang mungkin peminat di telinga kita ya, ingat sosok keluarga, ingat yang karso tuturi handayani. Bagaimana pengembangannya akhirnya zaman sekarang guru harus menjadi role model, guru menjadi teladan dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah point of view yang paling penting bagi kita sebagai seorang guru untuk memberikan keteladanan bagi murid-murid kita. Saya kira juga tidak hanya persoalan masalah keterlambatan ya, yang tadi kan hanya sebagian contoh yang itu mungkin sering muncul di sekolah manapun begitu. Itu pasti menjadi grade nomor 1 masalah keterlambatan siswa begitu. Kemudian masih banyak lagi persoalan-persoalan lain yang itu juga membutuhkan bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer ketika kita menghandle persoalan siswa dalam kasus apapun begitu. Kemudian yang kelima itu segitiga diskusi Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga diskusi itu kita sebagai guru ketika menangani sebuah kasus itu ada tahapannya. Nah, tahapan itu ada yang namanya semacam langkah gitu yang itu bentuk seperti bentuk bangunan segitiga gitu. Nah, dari segitiga diskusi itu pertama kita akan melakukan proses yang namanya memvalidasi tindakan yang salah gitu ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kita harus meng-cross-check, harus menanyakan terlebih dahulu kepada anak, kenapa kamu melakukan itu, atau misalnya contoh di kasus terlambat tadi misalnya, kamu kenapa kok terlambat, itu kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada siswa gitu ya. Dia pasti punya alasan, dan ini kadang yang sering kita tidak mau tahu gitu. Padahal mungkin alasannya adalah alasan yang memang itu bisa kita tolerir. Tapi ada kita ketika memposisikan sebagai posisi penghukum itu kita nggak mau tahu alasan siswa gitu ya. Nah ini segitiga diskusi mengajarkan Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya telah melakukan penerapan praktek segitiga diskusi pada siswa kelas 11. Nanti ada 2 kasus yang akan saya sampaikan dari hasil praktek pelaksanaan segitiga diskusi. Di kasus yang pertama ada seorang siswa kelas 2 AKL yang bernama Naila itu datang terlambat sekitar 15 menit begitu, waktu anak-anak masih dalam mau selesai kegiatan tadarus. Kemudian Naila ini kalau saya perhatikan memang setiap jam pelajaran saya itu sering terlambat begitu. Nah akhirnya si Naila ini karena pas kebetulan saya mengajar yang pertama dia datang terlambat, kemudian setelah pembelajaran saya undang begitu. Nah ketika saya undang, saya ajak untuk berbicara, untuk menanyakan tentang kenapa dia terlambat dengan menggunakan teori penerapan segitiga diskusi. Ini kebetulan saya video bisa kita lihat bersama-sama.
tuntutannya. Nah, sementara Naila ini dituntut oleh ibunya, maksudnya dalam arti ibunya membutuhkan bantuannya gitu, sehingga dia otomatis membantu ibunya menyiapkan barang-barang dagangan yang akan diperdagangkan pagi harinya. Jadi dia mungkin pagi bangunnya sudah pagi, tapi karena pekerjaannya banyak yang harus disiapkan, sehingga dia akhirnya membuat manajemen waktu yang tadi dia rencanakan sudah buat itu, ternyata tetap dia tidak mampu menjangkaunya. Ini kemudian saya berikan saran, saya ajak ngomong, kemudian ayo kembali di reschedule manajemen waktunya, agar manajemen waktu dia ketika nanti mulai dia bangun sampai dia berangkat sekolah itu paling tidak meminimalisir keterlambatan. Oke, Bapak Ibu. Kebutuhan mereka akan kebutuhan tersier. Kalau orang kebutuhan tersiernya dulu healing pergi ke luar kota atau mungkin di lokalan saja, tapi mencari suasana baru lah. Nah, dan Alpha ini karena mereka ini sudah sangat tergantung dengan teknologi, healing mereka yaitu dengan main game gitu. Cuma yang perlu kita arahkan adalah bagaimana main game ini disiasati agar tidak berlangsung terus-menerus sehingga anak menjadi sangat terganggu, memberi ketergantungan yang besar. Maka kemudian ya game itu harus mengatur ritme ketika anak memainkannya. Nah, seperti tadi ketika saya menggali persoalan PTS Irul ini, ternyata dia main game tidak kenal waktu. Nah, ini barangkali juga terjadi pada anak kita yang lain di luar kelas, di luar kelasnya Irul ini mungkin banyak yang seperti itu. Tidurnya malam, kemudian nggak ingat waktu, tahu-tahu sudah dini hari aja tidur. Bangun tadi setengah 6. Jadi kalau nggak sholat subuh itu juga bahaya. Kemudian setelah itu dia pergi ke sekolah dengan kondisi yang tidak fit begitu. Karena apa? Kurang tidur. Maka kemudian akhirnya anak ini kita ajak untuk diskusi begitu ya, membuka dialog dan mencarikan solusi. Gimana sih biar kamu besok nggak tidur lagi? Nah, berarti main gamenya kapan? Diatur waktunya begitu. Nah, ini saya yakin juga masih banyak persoalan-persoalan di luar dua persoalan yang saya contohkan tadi berkaitan dengan keterlambatan anak dan anak ketika tidur di kelas. Belum lagi ada mungkin persoalan yang di kelas lain yang mungkin lebih kompleks gitu ya. Ini mari kita dengan adanya penerapan musik di institusi, kemudian dengan posisi kontrol yang ada pada guru, mari kita belajar bersama untuk perlahan mengubah mindset kita, paradigma kita terhadap anak, agar hubungan relasi kita dengan anak itu lebih dekat, anak merasa mungkin lebih nyaman. Dan siapa tahu dengan kita lebih banyak menggali persoalan mereka, kita juga membantu atau menjadi problem solver untuk anak-anak kita. Karena pas jadinya mereka ini kan anak yang seharusnya kadang harus sudah ditemani dengan persoalan-persoalan yang kita saja kadang berpikir, oh kok bisa ya anak usia segitu sudah dihadapkan dengan sebuah persoalan yang besar. Nah, ini kondisi anak kita itu seperti itu. Maka kita sebagai guru idealnya memang paling tidak ya tadi mendekati anak itu ya minimal sebagai teman. Kemudian dalam menyikapi persoalan mereka, posisinya kita sebagai orang yang persoalan anak itu selesai, tidak menimbulkan bekas atau peristiwa yang membuat anak misalnya merasa tadi merasa dikecilkan, merasa tidak dianggap, merasa bahwa dia itu selalu dijustifikasi salah, sehingga anak justru akan semakin membuat ulah atau membuat penilaian bahwa pada dirinya itu aku tuh tukang bikin masalah kok, aku ini nggak bisa kok datang terlambat, aku datang tepat waktu pun aku masih dibilang terlambat atau aku dianggap tidak baik. Nah, ini kadang ketika kita memposisikan diri kita sebagai guru menjadi posisi penghukum, anak akan tertinggal dalam memorinya seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian
sampai guru aja mungkin nggak mau mendengar alasannya dengan bayangan anak seperti itu. Tapi ketika kita melakukan segitiga distribusi dengan step seperti itu, ternyata anak merasa lebih nyaman, merasa lebih dihargai, merasa bebannya mungkin justru lebih ringan gitu ya, karena si anak ini merasa bahwa dia sudah menceritakan kenapa dia terlambat, dia juga dimengerti. Nah ini penting sekali untuk menstabilkan psikologi anak gitu. Kemudian pada kasus yang kedua ini kasus di kelas, seorang siswa bernama Asdiza Hoyrul ini tidur di kelas ketika saya sedang menjelaskan. Karena saya ini termasuk orang suaranya aja menggugah gitu, anak sudah takut kalau misalnya saya mengajar. Terus dia saya juga pas bulan jalan ke belakang, loh anak ini kok ada anak yang sedang terungkap gitu kan, siapa ini? Kemudian saya bangunkan, oh ternyata Irul ya panggilannya. Kemudian saya bangunkan, kenapa mas kok tidur, ngantuk ya? Sambil siang-siang jawab enggak gitu. Kemudian kalau mungkin saya masih memposisikan diri saya sebagai posisi penghukum, mungkin saya akan langsung, kamu tuh tidur jam berapa? Langsung saya mungkin akan marah-marah di depan mejanya begitu ya. Kamu tidur jam berapa? Makanya jadi pelajaran itu jangan tidur malam-malam, kok sering game ya dan sebagainya. Itu kita akan langsung mengambil posisi bahwa anak ini tuh bersalah, anak ini tuh tidak boleh mengemukakan alasannya, anak ini tidak boleh menceritakan persoalannya, latar belakangnya, kenapa dia tidur di kelas dan sebagainya. Nah ini yang mungkin harus selalu kita hindari dan kita waspadai. Ketika sudah tahu tentang bagaimana penerapan segitiga diskusi ini, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Yaitu yang pertama, kita akan lebih komunikatif gitu ya. Seperti mungkin saya tayangkan juga bagaimana saya mempraktikkan segitiga diskusi pada pasangan ketika anak tidur di dalam kelas. Nah ini intonasinya juga agak turun ya Bapak Ibu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi salah satu ciri atau indikator ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer di depan siswa, itu kita ketika menghadapi persoalan siswa itu berubah ya. Salah satu intonasinya tadi dari ketika sebagai penghukum, mungkin menit kita aja udah menakutkan gitu, matanya melotot, suaranya tinggi gitu kan. Nah ini kita turunkan intonasinya. Jadi anak mungkin mendengar lebih merasa nyaman di telinga. Dia mau menceritakan terus nggak grogi, nggak nervous, nggak ketakutan, tapi dia akhirnya dengan suara perlahan yang tadinya dia tidak mau cerita, tidak mau mengungkapkan, dia akhirnya secara perlahan mau bercerita, mau mengungkapkan kenapa sampai dia punya persoalan seperti itu gitu. Nah ketika menerapkan ini juga kita seperti menggiring anak untuk berpikir mencari solusi gitu ya. Ketika misalnya tadi Irul ini kenapa dia kok sering tidur di kelas padahal sedang pembelajaran, itu kan akan merugikan dia nggak akan fokus, dia nggak dengar apa yang disampaikan oleh guru, dia juga tidak mencerna apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang murid. Dia hanya hanya fokus pada kebutuhan tidurnya.
tidak kebutuhan manusia gitu Ibu. Tapi ketika KPM mencari itu berlangsung 100 mungkin akan berjalan itu kita sebagai guru untuk mengarahkan. Kemudian kita gali masalahnya, kenapa dia sampai kemudian melakukan tindakan seperti itu. Oh ternyata alasannya dia main game. Nah main game ini kayak sebuah persoalan yang kita tidak bisa menghalangi karena generasi alpha sekarang sudah sangat tergantung dengan teknologi. Salah satunya kebutuhan mereka akan kebutuhan tersier. Kalau orang kebutuhan tersier yang dulu tersier bimbing pergi ke luar kota atau mungkin di lokalan saja, tapi mencari suatu baru lah. Nah gen alpha ini karena mereka ini sudah sangat tergantung dengan teknologi, healing mereka yaitu dengan main game dan seterusnya. Nah ini menjadi sebuah point of view yang paling penting bagi kita sebagai seorang guru untuk memberikan keteladanan bagi murid-murid kita. Saya kira juga tidak hanya persoalan masalah keterlambatan yang tadi kan hanya sebagian contoh yang itu mungkin sering muncul di sekolah manapun begitu. Itu pasti menjadi figur nomor satu masalah keterlambatan siswa begitu. Kemudian masih banyak lagi persoalan-persoalan lain yang itu juga membutuhkan bagaimana kita memposisikan itu sebagai manajer ketika kita menghandle persoalan siswa dalam kasus apapun begitu. Kemudian yang kelima yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi itu kita sebagai guru ketika menangani sebuah kasus itu ada tahapannya. Nah tahapan itu ada yang namanya semacam langkah gitu yang itu membentuk seperti bentuk bangunan segitiga gitu. Nah dari segitiga restitusi itu pertama kita akan melakukan proses yang namanya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu harus memproses, harus menanyakan terlebih dahulu pada anak, kenapa kamu melakukan itu, atau misalnya contoh di kasus lambat tadi misalnya, kamu kenapa kok lambat, itu kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada siswa gitu ya. Dia pasti punya alasan, dan ini kadang yang sering kita tidak mau tahu gitu. Padahal mungkin alasannya adalah alasan yang memang itu bisa kita tolerir, tapi kadang kita ketika memposisikan sebagai posisi penghukum itu kita nggak mau tahu alasan siswa gitu ya. Nah ini segitiga restitusi mengajarkan kita untuk melakukan proses penanganan atau pemecahan kasus itu dengan cara ini. Kemudian yang kedua menstabilkan identitas. Jadi nanti mereka akan menyampaikan apa sih persoalan mereka, kenapa mereka terlambat gitu. Oh ternyata malam ketiduran malam tidurnya malam, kemudian pagi kesiangan dan sebagainya. Itu kita gali apa sih yang menjadi persoalan mereka. Jadi kita memandang persoalan itu dari berbagai macam sudut pandang dan perspektif agar siswa itu tidak merasa tadi seperti yang disampaikan bahwa siswa merasa dihakimi, siswa merasa dihukum, kemudian disalahkan dan sebagainya, tanpa kita menggali terlebih dahulu informasi yang ada dari siswa tersebut gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ternyata kita ini kan sering membuat sebuah aturan main namanya peraturan gitu. Tapi dalam konteks ini budaya positif itu akan lebih bermakna kalau kita menggunakan istilah kata keyakinan. Karena kalau sudah bicara keyakinan yang dimaksud itu, anak meyakini nggak sih kenapa dia harus datang tepat waktu biar dia tidak terlambat. Kalau dia melakukan pelanggaran terlambat, berarti dia tidak melakukan keyakinan kalau misalnya menghormati orang lain, kemudian menghargai waktu dan sebagainya. Jadi lebih luas pemaknaannya, yaitu akan memberikan motivasi secara mendalam pada diri siswa, sehingga pada efek perilakunya itu akan memberikan dampak yang positif gitu. Kemudian kemarin saya sudah mencoba untuk praktek melakukan segitiga restitusi pada persoalan di kelas ketika mengajar gitu. Kebetulan
itu juga tidak sepihak gitu. Kita juga akan menghindari hukuman-hukuman yang itu mungkin lebih kepada bersifat fisik gitu ya, seperti tadi yang fisik atau verbal, seperti yang tadi dicontohkan rata-rata kalau kita memposisikan diri kita sebagai posisi penghukum itu lebih banyak dampaknya juga akan negatif dari mahasiswa. Barangkali itu Bapak, itu salah satu contoh dari Bapak Ibu. Kemudian yang akan kita lakukan di sekolah kita begitu, sehingga anak kedekatan kita dengan anak akan semakin terasa dan anak tidak akan merasa anti terhadap apa yang menjadi aturan yang mengikat mereka di sekolah, dan mereka akan lebih mungkin friendly dengan kita sebagai guru. Mungkin itu saja deh Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada sukses-suksesnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Pokoknya ini jadi refleksi kita bersama-sama. Selama ini kita mungkin memposisikan diri kita sebagai apa peran kita ketika kita menghadapi mahasiswa, dan mungkin ini akan merubah cara berpikir kita dan merubah bagaimana kita dalam bertindak untuk menangani persoalan anak-anak yang semakin hari saja semakin kompleks. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang terjadi pada kita, karena ini dalam perkenan Allah. Salam Allah semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW, serta para keluarganya, para sahabat, dan semoga sampai ke Bapak Ibu. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang, "Ya Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi saya tetap akan mabuk-mabukan, tetap akan berjudi, dan mungkin akan mencuri. Lalu bagaimana?" Jawaban Rasulullah. Rasulullah bilang, "Tidak apa-apa, tapi hanya satu syarat." Apa itu? Judi. Kalau kita coba memahami, tentu Rasulullah tidak memperbolehkan judinya, tidak memperbolehkan mabuk-mabukannya, berzina dan mencuri, tentu. Tapi itu hanya cara bagaimana merespon orang yang sedang seperti itu. Jadinya kemudian jadi orang baik. Kenapa? Ketika dia mau tersirat di hatinya untuk berbuat maksiat, padahal syaratnya harus jujur. Bagaimana kalau nanti Rasulullah bertanya kepada saya, "Wah, malu saya." Akhirnya orang itu jadi baik terus. Nah, itulah kemudian ternyata lewat momen Bu Eli jadi calon guru dengan ini, jadi tahu menggerakkan orang itu tidak harus dengan cara yang tegas, keras begitu, tetapi banyak cara. Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada para sahabat yang setelah terbina, apa kata beliau? "Kalau kamu nggak punya malu, lakukan semaumu." Itu hanya semacam tes. Rasulullah lagi ngetes para sahabat. Ternyata tidak ada yang melakukan kemaksiatan, berarti memang pelajarannya tarbiyah atau pengajaran Rasul pada para sahabatnya itu berhasil. Nah, saya berharap setelah Bu Eli jadi guru penggerak dan menggerakkan arah positif sebagaimana
tema pada diseminasi kali ini yakni budaya positif. Dengan berorientasi pada misi bukan cara, karena kan under negur tapi tidak berhasil. Maka caranya bisa bermacam-macam, hasilnya yang kita harapkan. Saya berharap juga setelah Bu Dewi jadi guru penggerak nanti, teman-teman guru yang lain juga dan insya Allah ya kalau ada kesempatan setelah saya menata ke dalam ini kan saya juga baru jadi pejabat PKS. Insya Allah saya juga akan ikut guru dan kepala sekolah penggerak. Insya Allah doakan saja. Sehingga mungkin memahami tadi peristiwa Rasul menegur itu baru kemudian memahami sekarang ketika ada pelajaran di jalur guru penggerak. Saya salah penjabat baru kepala sekolah ini ada beberapa program strategi saya sudah berjalan 1 bulan lebih. Semampu saya kan di situ juga, meskipun mungkin di beberapa sana sininya teknisnya belum sempurna, masih banyak kurang. Maka nanti dengan adanya pelajaran bagaimana mengukur siswa yang salah, maka bagaimana saya mengukur guru yang kurang disiplin itu dengan cara-cara yang diajarkan sampai oleh calon guru penggerak tadi. Semakin banyak guru penggerak nanti, semakin banyak pula nanti yang mengarahkan arus budaya positif di SMK Muhammadiyah Solo ini semakin deras, sehingga hasilnya semoga harapan kita bersama, anak-anak didik kita pun akan keluar dari SMK Muhammadiyah Solo ini dengan hasilnya baik, yakni berbudaya positif, berakhlakul karimah, prestasinya juga baik, dengan gurunya juga baik. Semuanya karena ketika menegur tidak menyakiti atau minimal tersadar bahwa mungkin sedikit kegalakan guru itu pada akhirnya terkuak adalah kebaikan buat para siswa. Demikian harapan saya, semoga menjadi kenyataan Bapak Ibu yang lain kita harapkan juga segera menyusul agar kebaikan akan berada lebih banyak lagi di SMK Muhammadiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.